Shalom, Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Malam ini, Selasa 30 Januari 2024. Bersama saya, Riamana Pitu, dari GPIB Ora et Labora Sungai Liat, Bangka. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami memuji mengucap syukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan memberikan kami napas kehidupan sehingga kami masih ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kaum lanjut usia, renungan kita malam ini terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 14 ayat 19 hingga 20 yang menyatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berjalan di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bapak Ibu PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan renungannya dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Fleksibilitas Tuhan. Fleksibilitas adalah sifat yang memiliki kualitas menyesuaikan diri terhadap lingkungan, situasi, keadaan, ataupun peraturan yang baru. Tingkat kualitas bergantung pada keterbukaan terhadap arahan, petunjuk, teguran, maupun informasi dan kerelaan hati untuk berubah. Karena yakin ada kebaikan di dalam setiap perubahan. Fleksibilitas tidak sama dengan kompromi, karena kunci fleksibilitas adalah perubahan pada hal-hal yang benar dan tetap memegang prinsip kebenaran yang diyakini. Bapak Ibu kaum lanjut usia, jika selama ini malaikat Allah berjalan di depan sebagai pemimpin yang melindungi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, maka di malam sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, malaikat Allah pindah ke belakang
Tujuannya adalah agar menimbulkan kegelapan bagi Firaun dan tentaranya, sehingga mereka tidak bisa mencapai bangsa Israel. Perpindahan ini juga bermaksud agar bangsa Israel yang sedang panik itu pun tidak fokus pada Firaun dan tentaranya, sehingga akan menghampiri untuk melakukan kesalahan yang fatal. Fleksibilitas Tuhan diperlihatkan di sini dengan tujuan melindungi dan menyelamatkan bangsa Israel, karena Tuhan benar dan setia kepada kebenarannya. Itulah Tuhan kita. Dia selalu berada di sisi yang tepat untuk melindungi kita. Untuk itu, Tuhan bersedia menerima dan melakukan perubahan, bahkan terhadap dirinya sendiri. Saat bahaya menghadang, Tuhan berdiri di depan. Dan saat bahaya mengejar, Tuhan berdiri di belakang. Dan untuk melindungi dan menyelamatkan kita, Dia menjadi manusia. Demikian juga seharusnya kita terhadap semua orang dan semua makhluk ciptaan yang lemah dan yang membutuhkan perlindungan. Terbukalah untuk setiap informasi, teguran, nasihat, dan relalah untuk menerima dan menciptakan perubahan dalam diri untuk tujuan yang lebih baik. Jadilah fleksibilitas seperti Tuhan demi kebaikan ciptaan Tuhan. Amin. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesama terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam karya layan kami hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami sehingga kami rela untuk melepaskan posisi dan zona nyaman kami untuk kebaikan bersama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Dewan PKLU Pusat. Tuhan menganugerahkan hikmat, menganugerahkan kesehatan
juga kepada tim multimedia. Pakailah mereka Tuhan sebagai alat-Mu di muka bumi ini untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu lewat kerja layan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anggota PKLU, pengurus PKLU dimanapun berada. Tuhan memberikan mereka sukacita. Tuhan menganugerahkan kesehatan sehingga mereka bisa tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan, pemimpin-pemimpin di negara kami ini, dari yang tertinggi hingga yang terendah, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di negara kami ini. Bapa yang baik, kami juga Tuhan mendoakan untuk tahun politik pemilu tanggal 14 Februari 2024. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan hikmat bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Gerakkan hati mereka Tuhan untuk memilih pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Biarlah kiranya pemimpin yang terpilih nanti Tuhan, pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu PKLU, selamat beristirahat. Shalom.